Halo, jumpa lagi di Oki Rizan Channel. Oke, pada kali ini kita akan melihat bagaimana sih cara menginput data dan cara menggunakan operator di dalam bahasa pemrograman Kotlin. Nah, sekarang kita langsung saja ke dalam bahasa programnya. Dan di sini sudah saya siapkan ada beberapa buah program yang mana nanti akan saya tunjukkan satu persatu seperti apa sih bentuknya. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana contoh penggunaan input ataupun cara menginput data di dalam program. Ini sudah saya siapkan satu buah file, dan sebagai contoh di sini kita sudah siapkan ada dua buah variable, yang mana variable ini kita bedakan tipe datanya. Yang pertama, tipe datanya string untuk variabel nama, dan yang kedua untuk tipe data integer ataupun int untuk variabel umur. Ini maksudnya adalah kita mau melihat gimana sih beda cara penginputan dari kedua macam data ini. Nah, dari kedua ini kita lihat selanjutnya adalah bagaimana cara proses memasukkan data ke dalam variabel, cara inputnya, dan keywordnya adalah namanya adalah readline. Ya, readline. Kemudian diperhatikan bentuknya seperti camel case ya, ada huruf L-nya huruf besar seperti ini, dan buka kurung, tutup kurung, dan belakang ada dua buah tanda seru. Ya, ini bentuk umum penggunaan perintah readline, yang mana ini fungsinya adalah ini untuk keyword untuk memasukkan data. Kemudian ini baru dimasukkan ke variabel nama. Nah, setelah itu kita lihat di bawahnya untuk umur, variabel umur, dan di sini ada sedikit perbedaan. Bedanya apa? Di perintah ini di belakangnya di sini ya kita tambahkan perintah .toInt. Artinya apa? Artinya data yang kita inputkan tadi kita konversikan ke bentuk integer. Karena umur ini tipenya adalah tipe integer seperti itu. Ya. Dan ini variabelnya kita gunakan keywordnya val karena memang ini datanya hanya diinput sekali ke variabel tersebut, tidak diubah ya. Kecuali kalau dirubah pakailah bentuk var. Dan kemudian bagaimana sih cara memanggilnya ataupun cara menampilkannya? Cukup mudah, tinggal menggunakan perintah println dan tambahkan perintah $ seperti ini dan nama variabelnya. Ya. Sama seperti ini, tinggal dipanggil ya. Kita coba saja, kita running. Kita jalankan, kita run, dan kita tunggu proses compilingnya. Dan saya seperti ini, masukkan nama Anda, tinggal ketikkan di sini saja, di sini masukkan contohnya misalnya namanya Oki seperti ini ya, tekan tombol enter, masukkan umur, misalnya saya masukin umurnya 20. Ini cukup angka saja, tidak perlu tambahan tahun karena tipenya tipe integer. Kita tekan tombol enter, maka hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk inputan yang contoh cara menginput yang pertama. Nah, cara yang kedua kita bisa gunakan juga menggunakan JOption pane ya, yang mana ini nanti hasilnya dia akan membentuk sebuah kotak dialog seperti itu. Tetapi syaratnya untuk menggunakan JOption pane ini dia ya, kita harus import dulu library-nya dari Java Swing ya. Ini kebetulan ada di dalam Java untuk perintah ini, kita bisa pakai ini. Kemudian kita pakai perintah ini show input dialog, nanti akan muncul sebuah kotak dialog ya, dimasukkan ke variabel nama. Dan untuk umur sama seperti yang di awal tadi, yang di sini ya ada toInt-nya, ini juga ada toInteger-nya, mau diubah ke dalam bentuk integer seperti itu. Kita coba lagi ya yang di sini, klik kembali ini, kita run, maka tunggu prosesnya. Nah, ini muncul satu buah kotak dialog seperti ini. Kita masukkan namanya. Untuk satu variabel pertama tekan tombol OK. Untuk yang kedua seperti yang tadi sama ya, kita masukkan juga seperti ini, tekan tombol OK. Nah, hasilnya muncul di sini. Kenapa? Karena kita gunakan perintah println, munculnya di konsol.
Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana contoh penggunaan operator di dalam program, yang mana untuk operator sendiri itu pada dasarnya ada yang jenisnya aritmatika, kemudian tipenya relasi ataupun juga boolean. Dan di sini sudah saya siapkan beberapa contohnya. Yang pertama kita lihat dulu mengenai aritmatika. Nah, untuk aritmatika seperti namanya, ini fungsinya adalah untuk mencari ataupun menghitung data ke sebuah variabel. Yang biasanya apa yang dicari adalah proses perkalian, menggunakan perkalian, menggunakan pembagian, menggunakan tanda plus, penjumlahan ya, menggunakan mencari pengurangan, kemudian mencari sisa pembagian. Nah, untuk perkalian, untuk simbol dari aritmatika ini pada dasarnya hampir sama di semua bahasa program. Yang mana untuk perkalian itu menggunakan simbol asterisk seperti ini. Kemudian ini pakai slash ya, teman-teman, slash. Kemudian tanda plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, dan modulus persen untuk mencari sisa pembagiannya. Dan di sini prosesnya kita bisa lihat di sini ada beberapa variabel yang kita gunakan, yang dibuat, yang mana untuk variabel-variabel ini isinya tergantung dengan prosesnya. Kita coba saja langsung seperti ini, kita run programnya, muncullah seperti ini angkanya ya. Yang mana variabel angka 1 depannya 20. Kenapa? Karena angka 1 isinya 5, kita kali dengan isi variabel angka 2 isinya 4, depannya 20. Ya, muncul seperti ini. Ini untuk yang aritmatika. Kemudian yang berikutnya ada namanya proses ataupun sistem ataupun jenis operator decrement ya, ada pre, ada post decrement. Ini fungsinya adalah untuk mengurangi satu persatu isi sebuah variabel seperti itu. Dan ini prosesnya bisa diproses untuk pengurangannya sebelum diolah variabelnya di dalam program ataupun setelahnya. Kita bisa lihat ini bedanya. Kalau yang pre, sebelum digunakan variabel di dalam program, menggunakan dua buah simbol tanda minus di depan. Kalau yang postnya menggunakan tanda minus di belakang. Hasilnya sama saja hasilnya. Cuma yang membedakan adalah pada saat di dalam sintaks programnya. Ada yang dikurangi dulu baru dipanggil variabelnya yang pre, ada yang dipanggil dulu variabelnya baru kita gunakan proses pengurangannya. Begitu juga dengan yang increment sama yang post ataupun yang pre-increment. Nah, ini bedanya, kalau yang ini untuk mengurangi, yang ini untuk menjumlahkan, menambahkan satu persatu ya. Kalau yang pre dia gunakan dua buah plus di depan, sedangkan kalau yang post untuk menjumlahkannya di belakang dari variabel. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya operator relasi, yang mana untuk operator ini fungsinya adalah sebagai relasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, ini hasilnya biasanya digunakan di struktur pencabangan ataupun perulangan. Dan ini hasilnya bukanlah berupa angka, tetapi isinya cuma 2. Kalau nggak benar yaitu salah, true ataupun false, seperti itu. Ini sebagai contoh menggunakan operator tidak sama dengan seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan pakai kurang dari. Ya, ini ada banyak sebetulnya operatornya, ada lebih dari dan kurang dari dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di materi tentang struktur perulangan ataupun pencabangan, yang mana di dalamnya menggunakan relasi ini. Yang berikutnya ada namanya operator. Kalau kita jalankan ini ya, sebelum ke sana, jalankan dulu yang ini. Kita jalankan, hasilnya seperti ini ya. Nilai A tidak sama dengan nilai B. Ya, untuk yang ini. Untuk yang ini dapatnya ini angkanya. Dia membandingkan apakah isi variabel A itu sama dengan B. Sedangkan kalau yang ini untuk mencari apakah nilai A itu kurang dari nilai B. Ya, antara nilai angka 10 sama 7. Nah, yang terakhir mengenai operator relasi, ini fungsinya adalah untuk menggabungkan dua buah relasi. Ya, pada umumnya untuk operator relasi ini dia punya 3 buah, yaitu OR, AND ataupun negasi ya, seperti itu. Dan simbolnya kalau yang AND hampir sama di semua bahasa program, ini menggunakan dua buah simbol dan. Kalau yang untuk OR itu menggunakan garis seperti ini ya. Kalau ini baru bisa true nilainya
Kalau kedua kondisi ini, kedua resi ini nilainya benar, hasilnya akan true ya. Tapi kalau yang ini untuk yang OR, walaupun salah satu dari kondisi ini salah, relasi ini salah, maka hasilnya tetap true ataupun benar. Maka ini akan bakal dicetak. Ya, kalau yang ini tadi, yang N ini dia akan mencetak perintah ini kalau nilai ininya benar dua-duanya. Kalau yang ini, yang OR ini, dia akan mencetak perintah ini walaupun di sini ada yang satu yang salah. Oke, demikianlah contoh dari penggunaan cara inputan dan cara menggunakan operator di dalam bahasa Kotlin. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Bye.